Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang program semester dan program tahunan. Perkenalkan, nama saya Topik Gunawan dan sebagai moderator. Dan saya Sofia Nurjana sebagai pemateri kedua. Saya Nisa Fitri Maulida sebagai pemateri pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pemaparan presentasi kali ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama akan dipaparkan oleh Anissa Fitri Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai program. Nah, di dalam program ini itu ada dua. Yang pertama itu ada program tahunan, yang kedua ada program semester. Nah, untuk program tahunan itu program umum setiap mata pelajaran yang dibuat dari awal tahun selama 1 tahun. Nah, program tahunan ini merupakan pedoman untuk mengembangkan program-program semester, mingguan, bahkan bulanan. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas ya bahwa program tahunan ini digunakan. Nah, jadi program tahunan ini itu dilakukan sebagai acuan untuk program-program baik program tahunan, semester, bulan, bahkan minggu. Nah, adapun sumber-sumber yang digunakan untuk program-program tahunan itu seperti daftar kompetensi standar sebagai konsensus nasional, lalu ada scope dan sekuensi setiap kompetensi dan kalender pendidikan. Adapun yang disebut dengan program semester. Nah, program semester ini adalah sebuah penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang akan dicapai selama 1 tahun. Nah, sebagai program semester itu ada rumusan-rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester. Nah, seperti KD, lalu ada kisi-kisi, berisi tema-tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, program semester ini juga akan mempermudah para guru dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam program semester seperti kalender pendidikan, GBPP pelajaran, lalu ada juga hasil analisis mata pelajaran, format program semester, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan daripada program tahunan ya. Skip yang ini skip. Adapun tujuan dari pengembangan program tahunan dan program semester. Nah, jadi secara dari tujuannya aja itu ada sistematis, logis, dan hierarki. Nah, selain tujuan itu, tujuan daripada program tersebut adalah untuk mengalokasikan waktu agar bisa lebih efektif. Nah, jadi guru-guru akan dipermudah dalam menjalankan tugasnya. Nah, jadi tujuan-tujuan yang dicantumkan di dalam program tahunan dan program semester itu adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum dan diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksi. Manfaat prota dan promes. Manfaatnya yang pertama, prota dulu. Fungsi program tahunan bagi guru berkaitan dengan kinerjanya. Wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru ya dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang pengajar merancang pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Adapun fungsinya atau manfaatnya, kegunaan program tahunan ini. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Barangkali kita semua sepakat bahwa sekecil apapun bentuk dan jenis suatu pekerjaan atau suatu pembelajaran mesti didahului oleh rancangan atau planning. Semakin matang planning itu disiapkan, maka akan semakin bagus pula usaha itu dilaksanakan. Karena rencana yang sudah disusun akan menjadikan acuan ataupun patokan ketika pelaksanaan usaha tersebut.
Selanjutnya, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugasnya, yaitu tugas mengajar. Percaya diri itu akan sempurna jika seorang itu memiliki kesiapan atau melakukan sesuatu. Sebagai seorang guru, persiapan atau desain itu juga berfungsi menjadikan guru itu siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Desain yang disusun oleh guru adalah sebuah indikator jika guru tersebut telah menguasai bahan yang akan disuguhkan di hadapan peserta didik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan guru. Dengan adanya desain bagi seorang pengajar akan dapat meningkatkan kemampuan pengajar tersebut dalam mengajar dan akhirnya akan menjadikan pembelajaran akan berkualitas dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya adanya perencanaan, maka pelaksanaan pengajaran menjadi baik dan efektif. Dengan perencanaan tersebut, maka dapat dilakukan sesuatu pemikiran terhadap hal-hal masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek pengembangan, tetapi juga mengenai hambatan, resiko yang mungkin akan dihadapinya. Nah, selanjutnya ada manfaat program semester atau manfaat PROMES. Yang pertama, memudahkan seseorang pengajar dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Selanjutnya, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerjanya. Selanjutnya, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangannya. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, tenaga, alat, bahan, biaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu komponen. Komponen-komponen yang harus ada dalam program semester yaitu yang pertama harus ada identitas seperti satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang selanjutnya format isian harus ada standar kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pelajaran, dan bulan. Terus program tahunan atau prota. Komponen yang harus ada dalam prota yaitu identitas seperti mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Yang kedua format isian, semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang selanjutnya ada contoh pengembangan program tahunan dan program semester. Yang pertama contoh program tahunan atau prota. Misalnya satuan pendidikannya SDN Sri Mukti, kelasnya kelas 1, tahun pelajarannya 2019-2020. Temanya diriku. Subtema misalnya subtemanya aku dan teman baruku. Alokasi waktunya 1 kali per minggu. Itu efektif 1 kali per minggu ya. Misalnya kayak kalau temanya kegemaran, gemar olahraga. Nah, olahraga tuh 1 kali dalam seminggu. Yang selanjutnya contoh program semester atau PROMES. Misalnya satuan pendidikannya SDN Sri Mukti, sama ya kayak yang tadi. Ini harus ada KD-nya 1.1-nya mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Terus muatan materinya 1.1.1 berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
temanya misalnya temanya aku atau tema diri sendiri, tema lingkungan itu bebas. Nah ini dilaksanakannya per minggu 1 kali, sama kalau udah ini misalnya bulan Agustus ini minggu ke-1 checklist kalau udah. Nah seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Pokoknya jangan lupa like, share, and subrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.